Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra, mahasiswa semester 4 dari jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Dalam halnya ada beberapa penyelesaian sengketa yang ada di UNCLOS 1982, mulai dari yang bersifat tidak mengikat seperti konsiliasi atau penyelesaian sengketa internasional yang bersifat mengikat seperti ITLOS International Tribunal for the Law of the Sea atau Mahkamah Hukum Laut Internasional yang berkedudukan di Jerman. Ada ICJ atau International Court of the Sea Justice yang merupakan mahkamah yang dimiliki oleh hukum internasional yang di bawah piagam PBB. Dan juga ada dua arbitrasi, yaitu Mahkamah Arbitrasi Internasional dan Mahkamah Arbitrasi Spesial. Semuanya diatur dalam bab 15 pasal 279 sampai 299 UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa secara damai, suatu negara bebas untuk memilih dengan pernyataan tertulis suatu atau lebih cara-cara untuk menyelesaikan sengketa tentang intervensi konvensi pasal 287 UNCLOS 1982. Kesempatan pertama ada pada negara-negara melalui jalan damai. Kemudian yurisdiksi, setiap peradilan atau mahkamah mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal. Yang pertama itu intervensi, penerapan konvensi. Yang kedua, suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan konvensi. Yang ketiga, intervensi, penerapan perjanjian internasional yang bertalian dengan konvensi. Kemudian conciliation, satu diatur dalam Annex 5 Selection 1 UNCLOS 1982. Yang kedua, komisi konsiliasi terdiri dari 5 anggota. Yang ketiga, report komisi berisi persetujuan yang dicapai, yang gagal, kesimpulan dan rekomendasi. Yang keempat, report diberikan dalam waktu 12 bulan. Yang kelima itu report komisi yang tidak mengikat. Kemudian masuk ke pasal 287 UNCLOS 1982. Yang pertama, International Tribunal for the Law of the Sea, International Court of Justice. Kemudian ada arbitrar tribunal. Selanjutnya itu adalah Special Arbitral Tribunal. Kemudian Provincial Mensuris, mahkamah dapat mengambil keputusan sementara sambil menunggu keputusan akhir. Arbitral Tribunal diatur dalam Annex 7 UNCLOS 1982. Arbitrase terdiri dari 5 anggota, masing-masing pihak memilih 1 orang, 3 orang lainnya dari negara ketiga. Pihak yang bersengketa diwajibkan memberikan segala macam informasi dan fasilitas yang diperlukan. Diambil dengan suara terbanyak, bersifat final kecuali disepakati lain. Arbitrase dipertunjukkan bagi negara dan badan-badan lain selain negara. Kemudian masuk ke Special Tribunal Arbitrase Tribunal, diatur dalam Annex ke-8 UNCLOS 1982, hanya menyangkut masalah perikanan, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset timah, kelautan, navigasi termasuk pencermanan dari kapal dan dumping. Kemudian arbitrase khusus terdiri dari 5 orang anggota, masing-masing pihak memilih 2 orang, seorang dan pihak ketiga. Rekomendasi arbitrase khusus tidak mengikat, tetapi dapat menjadi dasar peninjauan kembali tentang masalah yang ada. Kemudian International Tribunal of the Law of the Sea atau ITLOS diatur dalam Aneks ke-6 UNCLOS 1982, dibentuk dan khusus berfungsi dengan konvensi dan statuta. Mahkamah kedudukan di Hamburg, Jerman. Mahkamah dapat bersidang di tempat lain jika dianggap perlu. Jumlah anggota 21 orang yang independen. Masa kerja anggota 9 tahun. Kemudian forum meliputi 11 orang untuk membentuk mahkamah. Special Chamber dapat dibentuk untuk masalah khusus. Kemudian keputusan Special Chamber akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Anggota mahkamah tidak dapat melakukan fungsi-fungsi politik dan administrasi apapun. Kemudian pembatasan dan pengecualian. Pembatasan berlakunya Section 2 Part ke-15 Pasal 297 UNCLOS 1982, pengecualian Pasal 298 UNCLOS 1982. Kewenangan PCA untuk menjawab apakah VCI mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum laut internasional.
Seperti yang kita ketahui bahwa VCI itu secara umum adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan konvensi tahun 1899 dan tahun 1907 tentang International Pacific Settlement Dispute. Secara khusus, kewenangan PCI dalam sengketa ini adalah untuk menafsirkan hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982, yang ini mengenai karang, pulau, serta keabsahan aktivasi RR di LCS berdasarkan UNCLOS 1982. Tribunal menggunakan dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang Hukum Laut 1982 dalam menjalankan peradilan ini, termasuk pula dalam penerapan prinsip jika salah satu pihak tidak datang dalam persidangan maka dapat tetap dilanjutkan. Dalam arti lain, PCI mempunyai kewenangan dalam penyelesaian hukum laut sengketa hukum laut internasional. Dalam hal sebuah kasus yang terdapat di soal perselisihan yang diajukan oleh Filipina itu kan merupakan bagian dari integral dan pembatasan maritim antar kedua negara. Sementara pada saat yang sama, penjelasan bahwa komunikasi semacam itu harusnya tidak ditafsirkan sebagai partisipasi RRT dalam proses arbitrase. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.